Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Baik pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan industri modern dan juga transformasi digital, tantangan dunia kerja semakin kompleks. Provinsi Banten sebagai salah satu kawasan strategis penopang ekonomi nasional tentunya masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni tingginya angka pengangguran dan juga belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja tentunya menjadi isu yang krusial yang harus segera dijawab sebagai bentuk langkah nyata. Lalu bagaimana strategi konkret yang bisa dilakukan? Apakah program pelatihan dan juga kebijakan yang ada sudah tepat sasaran? Dan juga sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat mampu menciptakan solusi berkelanjutan. Hari ini kita akan membahasnya dalam talkshow bertema Membangun SDM Unggul Banten, solusi konkret mengatasi pengangguran di era industri modern. Dan kami sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Fadel Islami Rahmat SE, selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih Pak Fadel? Sekarang Komisi saya lagi sibuk dengan Komisi 5 itu ya salah satunya membahas masalah pengangguran ya di Provinsi Banten untuk sama-sama kita bisa mengatasi dan mengurangi angka pengangguran beserta dengan Pak Kadis. Baik, terus berkolaborasi dengan pemerintah Harus ya? berkolaborasi dengan pemerintah. Baik, kami juga sudah mengundang langsung pemirsa dari Disnaker Trans Provinsi Banten, ada Bapak Dr. Andes Haji Septo Kalnadi MM. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa nih kalau Pak Kadis nih? Sibuk ngurusin pengaduan THR. Kemarin sempat ramai ya Pak ya? Ya, Banyak yang mengeluhkan sekali ya. 179 pengaduan yang harus kita tindak lanjuti ya. Itu temporernya pas harus selesai sebetulnya di H-7. Iya. Jadi sekarang ada kelanjutannya, kita lakukan pemeriksaan kepada perusahaan. Oke, berarti masih ada tindak lanjut yang harus diselesaikan seperti itu ya. ya. Baik, mudah-mudahan lancar ya Pak ya aktivitasnya ya Amin, Pak Kadis ya. Dan kami juga sudah mengundang tokoh masyarakat kami, ada Bapak Eko Supriyanto. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Luar biasa sehat, mau Sehat batin Pak Eko. selalu. Kemarin Ya. sempat kemana nih mudik nih? Ke sana ke Subang. Ke Subang ya, Ya. wah luar biasa. Sebenarnya cuma pindah tempat doang ya, karena sama-sama Iya. nuansanya sama nih sama Sama, Pandeglang ya. sama. Dan mudah-mudahan juga teman-teman ini dalam kondisi sehat semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir. Ini teman-teman kami dari masyarakat Kota Serang semuanya, dan kita nanti berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber. Sebelum kita bahas lebih jauh, tema kita di hari ini Membangun SDM Unggul Banten, solusi konkret mengatasi pengangguran di era industri modern. Saya ingin bertanya kepada Pak Fadel, sebelum kita berbincang lebih jauh, ini bagaimana DPRD melihat kondisi terkini pengangguran di Provinsi Banten saat ini, dan juga menurut Bapak apa yang menjadi faktor utama yang paling dominan dengan jumlah pengangguran di Banten saat ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi kalau berbicara terkait pengangguran, khususnya yang ada di Provinsi Banten, memang setahun belakangan ini ada kenaikan ya, ada kenaikan jumlah pengangguran. Kalau nggak salah angkanya itu 430.000 orang yang masuk dalam kategori pengangguran. Khusus laki-laki, TPT itu mungkin di angka 7,7% dan untuk perempuan adalah 5,6%. Nah, apa yang menjadi landasan sehingga tingkat pengangguran di Banten ini cukup tinggi dan meningkat gitu kan? Salah satunya itu adalah memang pertumbuhan penduduk, pertumbuhan orang-orang yang harus masuk ke jenjang pekerjaan tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja yang tersedia di Banten. Nah, itu yang menjadi persoalan sehingga tidak seimbang antara pengangguran dengan kesediaan lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Banten. Yeah. Maka dari itu memang dibutuhkan kerja-kerja yang konkret dari pemerintah, khususnya Pak Kepala OPD, untuk bisa memberikan solusi bagaimana caranya pengangguran di Provinsi Banten ini bisa turun dan bisa tertampung. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita melihat ya, kenapa tingkat pengangguran juga tinggi di Banten, itu juga karena warga kita banyak yang kalah saing dengan para pendatang. Sehingga orang-orang yang merantau ke Banten itu dengan mudahnya mengakses pekerjaan. Sehingga warga-warga kita yang menjadi utama
biasanya kalah saing. Maka dari itu tugas kita bersama untuk bagaimana nanti ke depannya bisa meningkatkan daya saingnya sehingga nanti bisa diterima di setiap lapangan pekerjaan yang ada. Oke, jadi harus ada peningkatan daya skill ya untuk Iya. bisa mampu bersaing karena memang masyarakat Provinsi Banten jangan hanya menjadi penonton seperti itu Betul, Pak Fadel ya. betul. Baik, kalau misalnya berkaitan dengan fungsi DPR sendiri sebagai pembuat kebijakan, sejauh mana kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh DPR sendiri nih Pak agar mampu menjawab masalah pengangguran di Banten saat ini? Baik, kita dari DPRD khususnya Komisi 5 selalu berkoordinasi dengan Pak Kadis ya. Kita selalu menyetujui apabila ada anggaran yang bisa menopang dan bisa membantu untuk meningkatkan dan menurunkan pengangguran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga koordinasi dengan Apindo untuk anak-anak kita yang ada di SMK itu bisa lebih diberi keleluasaan dan dipermudah aksesnya untuk bisa diterima di industri-industri. Itu ya. Nah, itu salah satu dan yang kita lakukan kebijakan-kebijakan dari Komisi 5 untuk mempermudah. Oke, jadi memang ada kerjasama dengan industri ya untuk bisa nanti link and match gitu ya? Link untuk, and match betul. Kepada siswa-siswa yang ada di Provinsi Banten. Baik, saya beralih dulu ke Pak Kadis. Pak Kadis, jika kita melihat dari jumlah data terkini, jumlah pengangguran di Provinsi Banten ini tadi jumlahnya lumayan banyak ya Pak, masih 430.000. Ini kalau misalnya memasuki triwulan pertama tahun 2026 seperti apa nih Pak? Apakah angka pengangguran masih menjadi tantangan dan juga lantas apa yang menjadi penyebab utama nih Pak dari sisi ketenaga kerjanya sendiri? Ya, baik, terima kasih. Terutama habis Lebaran ini juga tantangannya terbesar itu Betul. adalah banyaknya pendatang. Ya. Kemudian di Banten ada sesuatu yang sedikit anomali. Biasanya kalau investasi besar maka akan menyerap tenaga kerja yang besar. Tetapi hari ini di Banten investasinya tinggi, tetapi lebih kepada industri yang padat teknologi, padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga itu yang skill, yang berketerampilan dan itu terbatas. Contoh saja misalkan satu investor yang 61 triliun investasinya, itu kalaupun berjalan sudah normal, paling hanya sekitar 1.000 sampai 1.500 penyerapannya. Di pihak lain, perusahaan padat karya di Banten itu belum ada lagi yang masuk, yang ada malah keluar. Ada beberapa yang keluar. Kemudian yang ketiga memang kita ini ada sekolah menengah kejuruan yang sampai hari ini memang fasilitas untuk alat-alat peraga, alat-alat pelatihannya di SMK-nya itu belum terpenuhi. Langkah-langkah yang sudah kita ambil, pertama kita sebagai pelaksana dari urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren, di mana satu urusan itu dikeroyok rame-rame gitu ya, antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, kita mencoba untuk menghimbau pelatihan-pelatihan kerja di masing-masing kabupaten kota juga ditingkatkan. Kalau di provinsi, walaupun DPRD menyetujui anggaran maksimal bagi pelatihan, itu setahun paling hanya sekitar 800 sampai 1.000 orang yang bisa kita latih. Kemudian di balai Itu besar setahun ya Pak ya tadi? Setahun. Balai besar vokasi juga kisarannya antara 300 sampai 500 orang. Sehingga kita berharap karena ini kerja ramean, itu kabupaten kota bisa memfasilitasi pendidikan dan pelatihan yang lebih dibutuhkan di industri sekitarnya. Karena terus terang saja kalau kita lihat dari data, tingkat pengangguran terbuka itu kumulatif dari kabupaten kota. Jadi harus dikerjakan bersama-sama. Contoh yang sekarang saya agak sedikit terhibur itu adalah padat karya di dapur MBG. Ya. Ada 40 orang di dapur MBG, kalau ada 1.000 MBG di Banten, maka 40.000 pekerja itu sudah punya job lapangan kerja, sehingga bisa sedikit banyak mengurangi angka pengangguran.
Alhamdulillah memang di 2004-2025 Banten di urutan ketiga tingkat pengangguran terbuka. Walaupun di 2003-2004 kita secara 2 tahun berturut-turut memegang rekor tingkat pengangguran terbuka tertinggi se-Indonesia gitu. Betul. Jadi prestasi yang menyedihkan, bukan juara satu tapi menyedihkan gitu ya. Nah, hal lain adalah bahwa kita berharap kawasan industri yang dibuka di daerah Cileles, Lebak itu bisa segera operasional dan kita berharap dengan tagline-nya kawasan industri yang green industry itu banyak perusahaan-perusahaan padat karya yang masuk sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga akan lebih optimal. Kita juga menghimbau kepada kabupaten kota walaupun bisa digugat karena diskriminasi ya. Bahwa yang diterima itu adalah mereka yang ber-KTP Banten. Tapi alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Terkait dengan himbauan tadi Pak Kadis, kita juga dihimbau untuk jeda iklan sejenak. Boleh Pak Kadis? Boleh. Boleh, baik. Tapi saya nggak dapat persentase. Baiklah pemirsa, kita akan segera kembali. Jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kadis ada diskriminatif ya Pak ya terkait dengan KTP tadi, ini bisa dijelaskan kembali nih Pak. Ya, jadi kita menghimbau perusahaan itu menerima pekerja yang ber-KTP Banten. Tapi ternyata kebijakan perusahaan itu kalau yang ber-KTP Banten itu biasanya untuk lowongan-lowongan pekerja yang sifatnya operator, sifat administrasi maupun yang skill, itu bahkan HRD-nya bukan HRD di sini yang mengelola, tapi HRD kantor pusat, Jakarta. Nah hari ini kita berupaya agar link Kemenaker tentang lowongan pekerjaan yaitu Siap Kerja ada di kemenaker.go.id itu bisa menyaingin paling tidak menyamakan potensi yang ada dengan link lowongan kerja swasta yang lebih dipercaya. Mungkin saya sebut job street gitu ya. Nah itu lebih dipercaya dimanapun ada. Tetapi Siap Kerja yang diciptakan Kemenaker selain untuk mengaplikasi tentang lowongan kerja juga menawarkan kepada yang punya akunnya sebelum dia kerja ada pelatihan dulu. Setelah ada pelatihan nanti ditawarkan. Hanya memang pelatihannya itu masih di Balai Besar Vokasi masing-masing provinsi. Oke. Saya beralih kembali mungkin untuk Pak Eko nih, dari sudut pandang Pak Eko mewakili masyarakat, apa yang paling dirasakan terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan yang paling banyak dikeluhkan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, apa yang mungkin bisa Anda evaluasi Pak Eko? Ya, saya sering sekali bertemu dengan anak muda ya, Gen Z lulusan SMA, SMK, bahkan S1 sarjana. Dia curhat, saya sering buat lamaran kerja puluhan hingga ratusan ditujukan ke industri atau perusahaan tapi tidak pernah dipanggil-panggil. Nah, di sisi lain ada sebuah industri, perusahaan yang sangat butuh lowongan pekerjaan. Nah, realitas kita itu begitu, lowongan peluang ada, lulusan kita banyak gitu kan. Nah, lulusan yang begitu banyak tidak bekerja, tidak matching itu yang disebut dengan pengangguran terdidik itu Pak Kadis. Dalam catatan kritik kita sebagai publik itu ada dua. Pertama mungkin persoalan kompetensi itu. Jadi link and match ini dosa dunia pendidikan juga ya, tidak membuat kurikulum melihat tren yang hari ini. Yang kedua mungkin persoalan pengalaman kerja. Biasanya industri perusahaan itu sangat membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Mana mungkin baru lulus berpengalaman kan begitu. Nah, untuk evaluasi dari publik mungkin di kita kan tadi Pak Kadis bicara tentang pelatihan. Pelatihan begitu banyak, begitu sering, tetapi kadang-kadang tidak to the point terhadap persoalan itu. Kuncinya sederhana sebenarnya, kita ngikutin tren yang sedang terjadi hari ini.
bagaimana pelatihan itu lebih berbasis fokus serius terhadap link and match yang dibutuhkan dunia industri. Catatan kritik mungkin dua. Yang pertama, data tenaga kerja belum terintegrasi. Kita belum tahu apa yang dibutuhkan dunia industri hari ini kan itu. Terus yang kedua, memang persoalan pelatihan itu harus berbasis outcome gitu. Jadi harus itu, saya kira-kira itu evaluasi dari kita. Terima kasih. Oke, baik. Saya beralih kembali ke Pak Dewan terkait dengan bagaimana Anda mendorong sinergi antara dunia pendidikan dan juga industri agar nantinya terjadi link and match dan juga tidak turut menyumbang dari jumlah pengangguran di Provinsi Banten. Karena kita tahu jumlah lulusan dari SMK ini juga turut menopang dari jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Banten saat ini nih Pak. Nah, berbicara terkait itu memang kita harus mengupayakan penyelarasan antara kurikulum ya dengan kebutuhan industri. Karena kalau melihat dari sekarang juga ya, kurikulum yang ada di pendidikan kita khususnya di Banten itu harus kita evaluasi. Harus berbasis kebutuhan yang betul-betul diinginkan oleh industri. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus memperkuat dan memperluas anak-anak kita untuk ikut magang, ya, sehingga pada saat dia selesai dari pendidikan mereka sudah ada bekal untuk nanti bisa bekerja dan bersaing di setiap industri atau perusahaan yang buka, ya. Itu. Yang ketiga memang kita harus melakukan pelatihan dari sejak dini di pendidikan. Bukan hanya teori, tetapi kita harus melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka pada saat masuk di dunia kerja mereka tidak kaget. Dan mereka juga bisa melalui proses-proses tes-tes yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga mereka punya bekal yang kuat dan bisa memiliki daya saing yang tinggi untuk bisa berkompetensi. Gitu. Oke, melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa masih kurangnya alat peraga di sekolah SMK ini juga masih belum memadai. Kalau misalnya dari dukungan DPD sendiri terkait dengan anggaran untuk mendukung hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis seperti apa nih Pak? Kalau Komisi 5 selalu mendukung ya, khususnya di pendidikan karena program dari Pak Gubernur sekarang adalah untuk mengatasi pengangguran kita harus perkuat dan menganggarkan besar di pendidikan dulu, karena itu adalah dasarnya. Sehingga ketika pendidikannya bagus, pasti kualitasnya juga bagus. Betul. Ketika kualitasnya bagus, pasti balik lagi, mereka bisa bersaing. Maka dari itu, kita apresiasi juga Pak Gubernur karena berani melakukan terobosan. Salah satunya yaitu melakukan pendidikan gratis, supaya anak-anak kita yang tidak mampu, orang tuanya nggak mampu, itu bisa memiliki ijazah. Sehingga maka dari itu mereka bisa memiliki bekal yang baik, bekal yang cukup untuk nanti masuk ke dunia pekerjaan gitu. Oke, baik. Saya beralih kembali ke Pak Kadis. Tadi sempat diungkapkan bahwa untuk padat karya di Provinsi Banten ini belum ada yang masuk sampai dengan saat ini ya Pak ya. Adapun ada, tadi kalaupun ada jadi tadi untuk padat modal ya Pak ya, untuk industri padat modal. Bagaimana strategi dari Disnakertrans sendiri Pak dalam menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri modern yang ada tadi? Kita di tim koordinasi pelatihan pendidikan vokasi sudah menyampaikan bahwa salah satunya adik-adik kita, anak-anak kita yang melakukan pemagangan itu sekitar 3 bulan, itu kita minta untuk kita arahkan mengikuti satu pelatihan di Balai Besar Vokasi dan Balai Latihan Kerja kita selama 25 hari. Nanti setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikasi kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang lebih berguna karena masa berlakunya 3 tahun itu bisa lebih berguna untuk melakukan lamaran pekerjaan. Kalau dia kelas 2 semea berarti dari 3 tahun ini masa BNS sertifikasi itu 1 tahun nunggu dia kelas 3, tapi begitu dia sudah menyelesaikan administrasi kelas 3-nya, sambil menunggu itu selesai dia bisa ngelamar kerja dengan sertifikasi itu. Nah, yang menjadi kendala adalah perguruan tinggi. Sampai hari ini perguruan tinggi kita menjadi kendala, terus terang saja, karena itu bukan urusan pemerintah provinsi. Itu diambil oleh pemerintah pusat. Betul. Tapi warganya, pesertanya itu ada di sini. provinsi. Betul. Maka kami dari Disnaker, karena di sana ada namanya Career Development Center, CDC, itu kita berharap perguruan tinggi itu terutama pembantu rektor yang membidangi kerjasama, itu bisa langsung kerjasama dengan perusahaan, nanti kita fasilitasi.
DPMPTSP, Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau ada perguruan tinggi yang akan melakukan kerjasama, itu akan kita dorong untuk kerjasama secara langsung, direct, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa yang harus melakukan pemagangan, itu bisa langsung ke perusahaan yang dituju. Sampai hari ini alhamdulillah belum ada universitas yang melakukan kerjasama itu. Sehingga kita terkadang agak kesulitannya, urusannya bukan urusan pemerintah provinsi untuk yang perguruan tinggi. Iya. Tapi warga dan sebagainya itu warga Banten gitu misalnya. Nah ini yang perlu memang kolaborasi yang lebih intens antara pendidikan, ketenagakerjaan, industri, DPMPTSP yang melakukan perizinan. Untuk salah satunya adalah bagaimana kita mengelola adik-adik mahasiswa itu bisa melakukan pemagangan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ya mohon maaf, kalau tidak diterima permohonan magang nanti dikira ini dinas nggak peduli gitu kan ya. Tapi terkadang adik-adik yang magang baik SMA maupun dari perguruan tinggi magang di kita pasti ada kompetensi yang diterimanya begitu selesai, yaitu ahli kopi, Mbak. Ahli kopi, ahli motokopi, dan ahli bikin kopi. Tapi yang lainnya nggak ada, itu kan prihatin kita. Iya betul. Karena ilmunya tidak bisa diterapkannya. Nah kita berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita fokuskan untuk adik-adik SMK maupun adik-adik perguruan tinggi yang nantinya mendapatkan sertifikasi BNSP, itu paling tidak kebutuhan yang kita dasarkan link and match itu bisa sedikit banyaknya terpenuhi. Karena hari ini ada selain SMK sebetulnya ada gerbong besar dari adik-adik kita dari perguruan tinggi. Tidak begitu terlihat. Tapi yang tadi kata Pak Eko sampaikan, mereka kadang silent melakukan lamaran dan lain sebagainya. Makanya kita di BLK kita sendiri, kita ada pelatihan namanya content creator. Jadi dia kita dorong untuk berkreasi sendiri. Saya kira juga adik-adik juga sudah pada melakukannya, misalkan melalui FB Pro atau TikTok atau apa yang ada. Tapi kan itu harus diasah juga. Betul. Insting dia untuk mendorong kreativitas dia, inovasi dia, sehingga kontennya itu akan lebih bermutu gitu ya Pak Eko ya. Tidak hanya sekedar konten yang hoax atau yang sekedar meniru. Nah ini memang kerja yang harus terus menerus berkepanjangan, dan Disnaker tidak merasa bahwa ini tanggung jawab Disnaker semata, bukan. Betul. Tapi harus kolaborasi misalnya. Pertanian itu bisa membuka lapangan kerja untuk padat karya. Dengan apa? Dengan membuka lahan pertanian untuk kebutuhan MBG. Yeah. Hari ini misalkan mohon maaf, kalau sayur dari wilayah sekitar Banten berhenti, maka Banten nggak punya sayur. Karena terus terang saja, ada satu provinsi yang sudah menyatakan barang dari sini nggak boleh keluar, barang luar nggak boleh masuk, khusus untuk MBG. Okay. Ini baru satu provinsi yang declare. Tapi provinsi yang ujung Jawa dan tengah Jawa itu sudah mempersiapkan untuk declare itu. Okay. Kalau itu terjadi, Serang belum ada kebutuhan yang bisa dipenuhi secara mandiri. Kita akan lanjutkan kembali, Pak Kadis, kita lagi-lagi terjeda iklan kembali, dan pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi, jam beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, pemirsa, dan kita masih membahas membangun SDM unggul Banten, solusi konkret mengatasi pengangguran di era industri modern. Pak Eko, melihat perkembangan yang semakin modern saat ini di era tempuran digitalisasi, menurut Anda apakah generasi muda saat ini sudah memiliki skill dengan tuntutan zaman dan juga mampu untuk ikut berkompetitif? Ya, generasi muda hari ini kan bukan hanya pandai skill ya, menurut saya spektrumnya lebih luas dari itu. Mereka lebih keren, lebih hebat. Tetapi kritik kita hari ini, generasi muda itu punya kekurangan. Satunya kedalaman, lalu konsistensi, yang ketiga arah. Mungkin butuh asahan tadi dari
tadi ucapan Pak Kadis ya, perlu diasah. Iya. Nah, generasi digital itu kalau tidak memiliki, jadi perusahaan industri hari ini kan tidak melulu butuh ijazah atau kepintaran ya, butuh yang namanya disiplin, etos kerja, butuh sikap bertanggung jawab gitu. Jadi gitu kira-kira yang dibutuhkan industri perusahaan hari ini bukan melulu soal pintar, soal ijazah, tapi tadi disiplin, etos kerja dan kedalaman dan sebagainya. Oke, kalau bisa kita lihat saat ini di media sosial ramai masyarakat yang berbincang terkait dengan hashtag The Power of Ordal nih, Pak Eko. Bagaimana tanggapan Anda sendiri menanggapi susahnya mencari pekerjaan karena kalah dengan orang yang memiliki kekuatan orang dalam? Ya, itu kalau dalam tradisi akademis itu distraksi digital ya. Jadi kita misalkan begini, sumber daya manusia itu bukan melulu soal kampus, soal sekolah, tapi soal tadi itu ya, soal disiplin, etos kerja, misalkan sikap bertanggung jawab. Makanya perlu penekanan dalam sebuah pendidikan itu misalkan keluarga atau jejaring. Keluarga itu membentuk karakter mental kita, Mbak. Mental daya tahan, banting, tahan uji, tidak mudah menyerah. Nah, Mbak, saya yakin kerja di media itu bukan karena orang dalam juga, tetapi relasi ya, jejaring ya. Makanya menurut saya selain kepintaran ijazah itu ada satu hal yang harus dimiliki oleh kita, relasi tadi, jejaring tadi, kecerdasan relasi, network bahasa. Itu kira-kira, Mbak. Ya. Oke, baik, saya beralih kembali nih ke Pak Padel untuk langkah konkret yang dilakukan DPRD dalam mendorong program padat karya atau peluang kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Apakah sudah ada nih, Pak? Ya, balik lagi fungsi budgeting ya. Kita dalam posisi DPRD hari ini untuk infrastruktur lebih fokus ke pendidikan dulu, Mbak. Sehingga anggaran-anggaran yang kita diskusikan dengan teman-teman dan juga OPD-OPD itu kita fokuskan kepada pembangunan dan pengembangan di pendidikan dulu. Nah, tetapi ada hal lain yang kita bisa masuk ke padat karya, misalkan ya irigasi dari persawahan itu kan lagi sekarang dibangun ya dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat yang ada di daerah itu bisa masuk berbondong-bondong untuk mensupport dan ikut kerja dalam proyek-proyek tersebut, ya kan. Sekarang juga kita lihat ya, berbicara tentang MBG itu juga manfaatnya sangat luar biasa, Pak. Betul. Penyerapan tenaga kerjanya itu satu dapur itu bisa menyerap 60 sampai 80 tenaga kerja. Itu sangat luar biasa. Makanya dari itu kita harus mensupport program-program pemerintah pusat sehingga masyarakat kita yang ada di daerah insya Allah bisa terakomodir dan bisa bekerja dari hasil-hasil program-program pemerintah pusat itu. Betul. Tetapi kalau berbicara padat karya sekarang, kita tidak terlalu fokus ke situ sekarang, Mbak. Karena memang investasi juga agak kurang ya masuk di Banten. Dan sekarang memang eranya orang lebih ke digitalisasi. Ya. Tetapi kalau bicara ada nggak support atau upaya-upaya dari DPRD provinsi untuk proyek-proyek sehingga padat karya itu bisa tumbuh lagi? Ada, tetapi tidak sebesar dengan anggaran-anggaran yang kita siapkan untuk pendidikan dulu gitu loh. Oke, karena memang tadi pendidikan sebagai jembatan awal mula untuk ini ya. Program prioritas pemerintah Provinsi Banten. Baik, kita beralih kembali ke Pak Kadis. Ini terkait dengan program ataupun juga inovasi apa yang mungkin sudah dilakukan, dijalankan, sejauh mana efektivitasnya untuk mengatasi persoalan pengangguran, Pak, di Banten saat ini yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Selain pendidikan-pendidikan yang pada pelatihan-pelatihan yang sudah umum, kita sekarang memasukkan program pelatihan yang tadi konten kreator, kemudian ada hal yang baru yang bisa kita terapkan, kemudian digital farming, digital office, dalam artian lampu kantor bisa dinyalakan secara otomatis melalui fasilitas teknologi, pertanian juga begitu. Nah, juga apa yang tadi Pak Eko sampaikan, kita juga memasukkan satu materi soft skill karena dengan kita kerjasama dengan forum lembaga pendidikan dan perusahaan yang biasanya menampung beberapa alumni pelatihan, keluhan yang tadi
sebagian yang disampaikan Pak Eko itu mereka muncul. Jadi Gen Z ini gawai itu nggak boleh lepas. Padahal di perusahaan itu harus meninggalkan gawai misalnya. Kemudian ada kesulitan dikit, bukannya memecahkan, nyari solusi, tapi keluar Udahan nih Pak. mungkin ngerokok, ngopi gitu ya. Dan tidak konsisten. Sehingga kalau datang pagi jam 8, jam 11 itu udah semangatnya sudah kendor. Padahal jam kerja sampai jam 4 sore. Nah, soft skill itu yang kita hari ini juga kebagian dari materi pelatihan kita lakukan. Di pihak lain juga kita membuka kesempatan yang besar, yang luas untuk melalui forum komunikasi lembaga pelatihan dengan dunia usaha, itu alumni-alumni Balai Latihan Kerja itu kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang jadi kerjasama. Ada satu cerita bahwa satu lulusan itu dia di otomotif mempunyai sertifikat BNSP, dia tidak kerja tapi buka bengkel dan sertifikatnya itu dia copy dan dia tampilkan. Ternyata itu menarik konsumen. Dalam artian, oh ini bengkelnya terakreditasi, ini bengkelnya berkompeten. Nah, makanya kita mendorong untuk yang pemagangan atau prakerin itu, kita dorong melalui Dinas Pendidikan, walaupun ini nanti perlu dorongan dari Komisi 5 untuk mendorong kebijakan itu, bahwa hari ini apapun profesinya semuanya tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi. Teman-teman media juga harus punya sertifikasinya kan. Kemudian juga kita lebih sekarang itu lebih kepada kemampuan individu. Nah, terlepas dari yang tadi ada orang dalam perusahaan, itu ada mekanisme sendiri yang nggak mungkin saya buka di sini. Tapi memang itu diciptakan untuk kepentingan banyak pihak. Kepentingan banyak pihak, bukan orang dalam saja, orang luar juga ada yang terlibat. Sehingga agak sulit. Disnaker hanya sifatnya menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Karena walau bagaimana juga teman-teman di Disnaker kabupaten kota yang lebih berkompeten dan lebih berperan dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita di Disnaker provinsi sudah menyiapkan juga aplikasi Siloker untuk wilayah Banten. Kita coba dan itu terus-menerus kita menghimbau kepada perusahaan untuk segera melaporkan kalau ada lowongan pekerjaan di perusahaannya. Hanya saja memang di perusahaan itu ada kepentingan tadi di dalamnya, sehingga terkadang lowongan tidak muncul, tapi melakukan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan secara gotong royong bersama-sama dengan berbagai komponen tadi. Nah ini yang tidak bisa kita hilangkan, tapi kita berusaha. Kalau kita membuka job fair, itu sekarang kita berupaya selain juga karena efisiensi, untuk tidak melakukan job fair offline. Karena lowongan kerjanya 100, yang daftar bisa 1000 orang. Nah, nanti rame, heboh kan gitu. Sehingga melalui Siloker kita lakukan secara online, kemudian juga beberapa kabupaten kota juga sudah melakukan secara online. Misalnya Kota Tangerang, Tangsel, itu sudah melakukan dengan online, fasilitasi oleh kita di Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi, sehingga para calon pekerja tidak berdesak-desakan, ketentraman ketertiban juga terjaga, dan tidak ada heboh atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan memicu keributan di tempat yang terjadi. Di pihak lain juga, karena memang bukan kewenangan di Disnaker, kita berharap bahwa forum CSR antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan itu bisa didorong oleh Komisi 5 untuk dihidupkan kembali. Karena dari situ semua keterbatasan pemerintah bisa kita mintakan bantuan kerjasama. Karena perusahaan-perusahaan kan punya workshop, dia punya trainer yang handal gitu. Ya kita kerjasamakan. Nanti kita fasilitasi pembukaannya. Kalau ada pemagangan dari alumninya ikut, kalau dia memang kompeten, ya tunjuk sebagai pegawai Kalau tetap. sejauh ini sudah dilakukan atau belum Pak, kalau misalnya untuk menggandeng dari CSR tadi? Karena forum CSR-nya belum terbentuk, Mbak.
Jadi kita hanya karena biasanya naker hanya karena kedekatan, oke kerjasama, sehingga kalau melalui forum CSR itu yang ada nanti didorong Komisi 5, itu akan lebih menyeluruh untuk mengikutsertakan dunia industri. Dan DPRD juga sudah berkomitmen untuk membuat program pelatihan seperti itu dengan rencana akan melihat satu SMK yang dikelola oleh kawasan industri swasta yang alumninya rata-rata 90% itu sudah terserap oleh dunia industri. Oke. Nah, itu Terkait komitmen juga, kita juga sudah berkomitmen tadi di depan untuk berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber. Boleh sebelumnya dari sebelah kanan terlebih dahulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novia. Izin bertanya, bagaimana DPRD menjamin program penyerapan tenaga kerja benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan bukan hanya sekedar program di atas kertas? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu, Bapak. Selanjutnya boleh penanya selanjutnya? Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifat. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah mendorong kewirausahaan sebagai solusi alternatif pengangguran? Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya boleh satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya izin bertanya kepada Bapak tokoh masyarakat, apa motivasi dan langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak hanya menunggu pekerjaan, tapi juga menciptakan peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus dulu untuk ketiga penanya kita. Dan kita akan keep dulu pertanyaan, kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi kita sudah berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber dan waktunya untuk menjawab pertanyaan pertama untuk Pak Fadel, bagaimana DPRD menjamin program penyerapan tenaga kerja ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan bukan hanya sekedar program di atas kertas nih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini komitmen DPRD Provinsi itu firm ya dan konkret. Kenapa? Karena Komisi 5 dengan Disnaker Trans selalu melakukan optimalisasi pelatihan-pelatihan kerja dan pelatihan-pelatihan kemandirian dalam usaha. Jadi itu selalu kita turunkan program-program itu ke masyarakat sehingga masyarakat itu punya keterampilan dan punya kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus, tadi disampaikan Pak Kadis, komitmennya itu bagaimana job center itu kita optimalkan. Sehingga informasi antara pencari kerja dan perusahaan itu bisa ketemu di sistem. Itu akan kita perkuat. Dan yang terakhir juga, kita menekankan kepada mitra kita di Snaker Trans untuk bagaimana tidak ada lagi praktek-praktek kotor dalam hal mencari pekerjaan. Tidak ada lagi ordal-ordal, tidak ada lagi titip-menitip, tidak ada lagi nepotisme. Sehingga siapa yang berkompetensi, siapa yang punya skill, punya kemampuan, itu bisa mendapatkan kesempatan kerja. Itu komitmen yang harus kita jaga antara DPRD dan juga pemerintah, khususnya ke Disnaker Trans, Kepala OPD, Pak Kadis. Itu terus kita bicarakan setiap rakor supaya hal-hal itu bisa dikembangkan dan bisa kita jaga. Terutama memang yang dikeluhkan masyarakat itu selalu yang diterima di perusahaan itu adalah orang-orang yang memang sudah diatur di belakang meja. Ya, itu menjadi keluhan dan kebanyakan itu kan memang adalah oknum.
Tetapi saya yakin Pak Kadis memang sejauh ini sudah berusaha dan pasti akan membereskan persoalan-persoalan itu, karena itu menjadi jaminan dari DPRD Provinsi untuk masyarakat yang ada di Banten. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang pertama. Selanjutnya untuk Pak Kadis dari Saudari Ipat, ini bagaimana Pak Kadis upaya pemerintah dalam mendorong kewirausahaan sebagai solusi alternatif pengangguran? Atas dorongan dan fasilitasi yang kuat dari Komisi 5, Komisi 5 juga bekerja, mengalokasikan anggaran untuk pelatihan yang sifatnya nantinya akan jadi wirausaha. Cuman judulnya agak sedikit lucu kalau hari ini dikemukakan hari gini kok yang kayak gitu pelatihannya, tapi itu masih berlangsung. Misalnya pelatihan make up dasar, itu 3 hari, nanti pesertanya dikasih alat dan dilatih make up untuk menghias diri. Karena ternyata sekarang wisuda TK juga perlu make up gitu ya, nggak usah pakai make up wedding organizing atau apa gitu ya. Jadi harus sendiri bisa. Yang kedua, kita didorong juga untuk melakukan pelatihan barista. Kemudian ada beberapa wilayah meminta untuk pelatihan tukang cukur misalnya. Tetapi di pelatihan program kita ya tadi ada konten kreator misalnya. Ya. Nah kemudian kalau untuk wirausaha yang lain, mungkin program yang tadi Pak Padel sebutkan, MBG misalkan itu, banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjasamakan untuk itu. Apakah itu penyediaan telur misalnya ya, sebagai peternak ayam petelur, kemudian ternak lele karena MBG itu protein ikannya dari lele menurut Kepala BGN, kemudian juga sayur mayur dan buah-buahan hari ini. Karena kalau MBG ini seluruh Indonesia berjalan sudah bagus, maka bahan-bahan pokok itu akan jadi rebutan di tiap wilayah. Sehingga kita sebagai warga yang ada di Banten, kita harus optimalkan potensi di Banten untuk bagian dari wirausaha tadi. Apakah melalui pertaniannya, apakah melalui UMKM-nya, dan bahkan kalau itu sudah jalan membantu di snakernya karena menyerap tenaga kerjanya gitu. Itu menjadi hal yang kita impikan dalam waktu ke depan itu bisa terwujud dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan kembali. Selanjutnya untuk Pak Eko dari Saudari Sofi, apa motivasi dan juga langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak hanya menunggu pekerjaan tapi juga bisa menciptakan peluang, Pak Eko? Ya, saya sering bilang kepada anak muda, jadi jangan menunggu sempurna untuk memulai. Kalau memulai dari hal-hal kecil. Karena pemenang hidup era sekarang itu adalah orang-orang yang mau memulai, mau belajar, mau berubah. Dengan contoh sederhana misalkan, saya mengenal satu anak muda, dia koloran, yang perempuannya dasteran, kerjanya rebahan, tapi uangnya lebih banyak dari kita. Dia kerjanya di rumah, dia bukan orang kantoran. Ternyata dia afiliator, dia jualan online, bukan judi online ya. Uangnya banyak, jadi artinya apa? Jadi peluang itu sebenarnya hari ini banyak betul ya. Makanya mumpung ada orang nomor 1 di Naker nih. Pertama inkubasi UMKM startup ya. Butuh ilmu, mereka butuh pengetahuan, butuh suntikan modal, butuh pemasaran dan sebagainya. Yang kedua tentu vokasi pelatihan yang berbasis apa? Digital yang nyekruf dengan dunia industri. Jadi sekali lagi pekerjaan itu tidak mesti dicari tapi diciptakan. Dan masa depan ke depan itu para pemenangnya itu kehidupan dunia hari ini adalah orang yang mau bekerja, mau belajar dan mau berani untuk berubah, itu kira-kira. Oke, luar biasa. Banyak peluang, bagaimana kita mau memanfaatkan tadi peluang tadi ya Pak Eko ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Pak Eko. Lantas untuk target nih Pak Fadel, DPRD sendiri dalam menurunkan angka pengangguran di Banten dalam berapa tahun ke depan nih Pak? Untuk targetnya seperti apa? Ya kalau kita dari DPRD pasti menginginkan angka pengangguran itu turun seturun-turunnya. Ya, kenapa? Karena memang citra Banten ini agak kurang baik ya di dunia kerja karena memang menempati urutan tertinggi dalam hal pengangguran. Yes.
sempat turun nomor 2 itu. Nggak tahu sekarang data terbaru ya Pak Kadis ya. Tetapi memang itu tugas kita bersama, bukan cuma tugas pemerintah. Memang kita harus bahu-membahu untuk bagaimana pengangguran ini bisa turun. Salah satunya ya memang kita harus mensupport dan melahirkan UMKM. Karena dari UMKM itulah mereka akan mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Yang kedua juga memang karena ini tugas kita bersama, dari masyarakatnya juga harus berinovasi ya. Kita menghasilkan uang itu tidak hanya dari kita berangkat pagi pulang sore, tetapi yang betul dikatakan oleh Pak Eko, menghasilkan uang itu bisa juga dari kamar dengan cara kita memanfaatkan teknologi. Tapi balik lagi kepada masyarakat yang mau apa enggak, punya inovasi apa enggak, dan mau mengambil resiko apa enggak. Ya, jadi ini bukan menjadi tugas semata-mata DPRD dan juga pemerintah Provinsi Banten, enggak. Ini antara tugas kita bersama. Pemangku kebijakan dan juga masyarakatnya langsung. Walaupun pemerintahnya membantu memfasilitasi, tetapi masyarakatnya juga nggak punya terobosan, itu juga pasti nggak akan bisa terrealisasi. Ya, yang terakhir juga masyarakatnya memang jangan terlalu pilih-pilih dalam hal pekerjaan, gitu loh. Kadang pemerintahnya sudah bantu, sudah menjembatani, begitu ikut interview lulus hari pertama udah nggak semangat lagi, ya kan? Itu menjadi mental yang kurang baik bagi masyarakat kita. Makanya memang masyarakat kita ini harus kita edukasi betul-betul sehingga mereka itu punya semangat dan mental tempur, ya, sehingga setiap peluang yang ada di depan itu bisa dimanfaatkan. Ya, salah satunya MBG. MBG itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan, teman-teman bisa mensuplai, nggak usah banyak item, telur aja satu, sayur, protein-proteinnya lainnya itu bisa sebenarnya. Tetapi ini kembali lagi kepada kita semua dan pribadi masing-masing. Baik, apakah mau maju atau tidak gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan dong untuk jawaban narasumber. Kita tidak terasa nih pemirsa di rumah dan juga para penonton sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita berpamitan kepada pemirsa, sedikit saja closing statement Anda atau mungkin bentuknya pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak Eko. Baik, pekerjaan itu tidak selalu dicari tetapi diciptakan, dan masa depan kehidupan dunia ini ditentukan oleh orang-orang yang berani mau bekerja, mau belajar, dan mau berubah. Itu, Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Eko motivasinya. Silakan Pak Kadis. Dari Dinas Tenaga Kerja menghimbau untuk kepada pengusaha dan para pekerja dengan calon pekerja, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk Banten yang lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Motivasi sedikit Pak Fadel untuk pemirsa di rumah, silakan. Baik, motivasi saya untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya masyarakat Banten, untuk kita harus bisa menjemput peluang. Peluang itu selalu ada di depan mata kita, tinggal kita yang memilih mau mengeksekusinya apa enggak. Tetapi apapun peluang yang ada, itu harus dimanfaatkan secara baik dan optimal. Jangan terlalu memilih dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan itu pasti ada nilainya dan harus berani berproses dari bawah. Melalui anak tangga, jangan kita langsung berpikir besar. Kita berpikir kecil dulu, karena pikiran kecil akan menghasilkan pikiran yang besar. Itu mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fadel. Terima kasih waktunya Pak Eko, Pak Kadis, dan juga terima kasih Pak Dewan sudah hadir. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini dan saksikan kami kembali dalam episode-episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.